Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ibu Jumiati di channel Jumiati dan Taufik. Pada tutorial kali ini kita di Yground kita akan mempraktekkan bagaimana cara membuat soal jenis esai dan kemudian nantinya akan dinilai otomatis oleh AI yang ada di Yground. Baik, untuk membuat soal yang jenisnya esai, kita langsung saja mengklik di bagian buat sini. Ya, kita klik buat. Kita akan membuat penilaian, ya, misalkan untuk penilaian formatif atau sumatif. Kita klik di bagian penilaian. Untuk tutorial kali ini kita akan membuat dari awal ya. Jadi kita akan menggunakan jenis-jenis soal yang telah disediakan di Yground. Kita klik buat dari awal. Nah, di Yground kita bisa membuat beragam jenis soal ya. Dari pilihan ganda, esai, berbagai macam jenis soal hingga jawaban yang lain-lainnya ya. Misalkan memerlukan respon matematika, grafik matematika. Nah, ini bisa kita lakukan. Misalkan kita akan membuat soal jenis esai. Kita klik tipe soal esainya. Saya akan mendemokan yang pertama. Kita akan membuat di sini pertanyaan, misalkan jelaskan atau langsung saja, misalkan lingkaran adalah. Ini soal yang pertama ya. Siswa akan mengetik responnya, nanti di sini jawabannya. Nah, ini evaluasi otomatis dengan Yground AI baru. Ini kita bisa klik ini memungkinkannya. Ya, jadi saya ulangi, kalau kita ingin dinilai oleh otomatis oleh Yground AI, ini tipe yang fitur baru, jadi nanti akan secara otomatis akan dinilai ya. Kita klik memungkinkannya di sini. Kita tulis kunci jawaban atau kriteria penilaiannya. Misalkan saya ingin jawabannya itu adalah kumpulan titik-titik yang berjarak sama terhadap titik tertentu. Akan seperti ini ya. Nah, kemudian kalau sudah, maka kita simpan dan aktifkan. Setelah itu, ini poinnya bisa disesuaikan ya. Misalkan kita mau berapa poinnya, waktunya juga ini bisa kita simpan aja di sini. Kita soal dulu. Jika kita ingin menambah lagi, maka bisa kita lakukan di sini ya, tambah soal. Tambahkan soal. Misalkan kita mau menambahkan soal yang sama ya. Ini hasilkan pertanyaan serupa, boleh dengan bantuan AI ya, atau kita ingin membuat yang baru lagi juga bisa ya. Jadi esai itu open ended ya jenisnya ya. Jadi kita bisa klik di sini open ended. Nah, kita klik lagi ya pertanyaannya. Misalkan jarak antara titik pusat dengan titik pada busur lingkaran adalah, nah ini jawabannya adalah jari-jari ya. Jarak antara titik pusat dengan titik pada busur lingkaran. Kita klik yang memungkinkan di sini. Kita kasih jawabannya adalah jari-jari. Oke, kita simpan dan aktifkan. Simpan soal. Nah, saya mencontohkan mungkin 2 soal aja ya. Nanti bisa dikembangkan di sini. Untuk selanjutnya, misalkan kita sudah siap beberapa soal atau nanti bisa diedit kembali, kita harus sebelum kita klik simpan,
kita klik dulu di bagian pengaturan ini ya. Kita akan melengkapi dulu untuk pengaturan dari soal kita. Klik di bagian pengaturannya. Nah, di sini bisa kita lengkapin dulu apa nama kuisnya ya, misalkan kuis tentang lingkaran. Kemudian pilih mata pelajarannya, matematika, pilih kelas, misalkan ini untuk kelas 12. Bahasanya apa, disesuaikan bahasa Indonesia. Terlihat oleh publik, iya. Tujuan pengajaran misalkan untuk latihan ya atau review. Kemudian tambahkan gambar, di sini klik tambah gambar. Kita bisa menggunakan pencarian atau mau diunggah dari laptop juga boleh. Kita klik aja di pencarian, kita cari misalkan lingkaran. Saya cari ya lingkaran seperti ini, kemudian kita enter. Saya gunakan gambar misalkan yang ini. Proses. Nah, kalau sudah seperti ini kita simpan. Nah, kemudian kita klik lagi simpan. Nah, setelah itu, setelah pengaturan selesai, maka kita klik simpan. Nah, ini apa yang sudah kita kerjakan tadi itu tersimpan di perpustakaan sini ya. Jadi kalau kita klik di perpustakaan, itu ada yang sudah kita buat tadi. Ini ya, misalkan kita mau lihat kembali, silahkan dilihat, diklik seperti itu. Nah, ini di sini ada 2 pertanyaan ya. Kemudian soalnya jenisnya adalah esai. Nah, kemudian kalau misalkan ada yang ingin diedit gitu ya, nanti tinggal silahkan bisa diedit di sini. Kemudian setelah ini di sini juga ada opsi lebihnya, bisa kita lihat ya, opsi lebih. Ini untuk peningkatan yang lainnya ya. Nah, kalau kita ingin menggunakannya. Mungkin cukup seperti itu. Selanjutnya saya akan mempraktekannya ya. Jadi kita akan melihat bagaimana soal esai ini langsung dinilai oleh background-nya ya. Jadi kita klik mainkan sekarang. Saya pilih yang mode klasik. Jadi siswa bekerja dengan kesempatan mereka sendiri. Kita di sini ada mode ujian. Jadi saya mau pilih yang mode biasa saja, misalkan mode klasik saja ya. Nah, di sini ada beberapa upaya. Ini sudah cukup ya. Kalau kan kita ingin modenya lebih serius, bisa digunakan mode ujian. Nah, di sini ada monitor anti kecurangan. Upaya sesinya, kemudian di sini 1 kali. Soal diacak, acak juga jawabannya. Itu kalau soal bilang ganda ya, karena kalau kita kan esai. Kemudian untuk ini sudah pengaturannya. Kalau dirasa sudah, tinggal kita klik mulai di sini. Nah, saya akan meminta bergabung ya. Saya akan bergabung di sini. Saya akan bergabung yaitu dengan bergabung sebentar, saya gabung. Kita tunggu ya, sudah bergabungnya. Belas 84 59. Ya, sudah 1 orang, kita tunggu lagi 1 lagi. Misalkan di sini saya minta lagi bergabung sebentar ya.
Baik, sudah ada 2 yang bergabung, kita akan mencoba ya, kita akan mulai. Saya mulai menjawab. Kita jawab dulu ya. Ini saya lagi menjawab. Kita mensimulasikan ya. Itu part topik sudah selesai dan saya mensimulasikan dengan nama Niswa ya. Ya, sudah selesai. Karena cuma 2 orang berarti sudah selesai, maka di sini secara otomatis dia sudah selesai ya. Di sini kita bisa lihat untuk nilainya, yaitu kita bisa lihat di laporan ini ya. Nah, di sini kita terlihat bahwa yang bernama Muhammad Taufik ini sudah lengkap, yang bernama Niswa juga sudah lengkap ya. Kita lihat laporannya. Nah, bisa kita lihat ya, performanya kelasnya rata-ratanya adalah 75 ya. Nah, bisa dilihat di sini ya, bahwa yang bernama Niswah tadi ini dia lengkap dengan menjawabnya ya. Ini bisa kita lihat kalau kita lihat di evaluasinya di sini. Nah, ini yang nomor 1 dia menjawab ini ya, dia ini dianalisa oleh AI-nya adalah benar. Untuk soal kedua dia menjawab jari-jari, ini juga adalah benar. Kemudian untuk jawaban yang dari Muhammad Taufik, kita lihat di sini dievaluasi oleh AI. Nah, di sini hanya menjawab kumpulan titik-titik sehingga ini dianggap salah. Kemudian yang kedua, ini dijawab jari-jari ya. Jadi walaupun penulisannya berbeda, misalkan tadi ada huruf besar, huruf kecilnya itu berbeda, tapi tetap dianalisa oleh Wayground, AI analisa ini adalah benar. Ini disimpan. Nanti seperti itu ya. Jadi AI yang ada di Wayground jadi bisa melakukan penilaian untuk jenis soal esai. Semoga tutorial ini bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.